Selamat malam bagi kita semua. Puji dan syukur kita angkat kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya sehingga pada malam hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Warta Jemaat Minggu 15 April 2022. Salam sejahtera. Majelis Gereja Jemaat Lahiroi Balikpapan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat. Ibadah keluarga dan OIG. Untuk ibadah keluarga atau rumah tangga dilaksanakan sesuai jadwal dan Bapak Ibu dapat melihat dan mengambil warta jemaat yang sudah difotokopi. Aneka warta. Pengajaran katekisasi untuk tahun 2022 akan dimulai pada tanggal 23 Mei 2022 dan dihimbau kepada pemuda-pemudi yang akan mengikuti pengajaran katekisasi supaya hadir di gereja. Pundi khusus bulan pendidikan dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan sekolah dalam naungan Gereja Toraja, maka akan dijalankan pundi khusus pada hari Minggu 22 Mei 2022. Dalam ibadah pagi dan malam, diharapkan dukungan segenap warga jemaat. Rapat koordinasi Majelis Gereja dan Panitia Pembangunan Gereja. Pada hari ini pukul 16.30 WIB akan dilaksanakan rapat koordinasi panitia pembangunan dan ketua komisi majelis gereja. Diharapkan kehadiran segenap panitia pembangunan mengikuti rapat tersebut. Doa dan harapan pembangunan gedung gereja. Diinformasikan bahwa pembangunan gedung gereja Jemaat Lahiroi Balikpapan dalam nama Tuhan akan dimulai pekerjaannya pada hari Senin 16 Mei 2022. Karena itu, dimohon doa dari semua anggota jemaat untuk pekerjaan pembangunan gedung gereja demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Pencarian dana tim kerja Praya PPGT. Dalam rangka pencarian dana tim kerja Praya PPGT yang ke-11 PPGT di Bituang Tanah Toraja, maka pada hari Minggu dalam ibadah pukul 10 lewat persembahan puji-pujian atau vokal grup PPGT Klasis Kaltim Balikpapan dan akan dijalankan pundi. Dimohon dukungan dan partisipasi dari sidang jemaat. Dan ini akan dilakukan pada Minggu 22 Mei 2022. Keanggotaan baru telah mendaftarkan diri menjadi anggota jemaat keluarga sebagai berikut. Nama suami, Eliezer Tandilolo. Nama istri, Dwi Rati Tulung Alo. Pengikut 2 orang anak dan adik. Pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Eran Baru, Sanggala Barat, Tanah Toraja. Alamat Jalan Marsma, Gang Mawar 6 RT 4 nomor 91A, Sepinggan Raya. Masuk pelayanan sektor 4A. Jikalau Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini, dipersilahkan untuk berdiri. Ya, mungkin sudah beribadah tadi pagi. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Kita akan mulai ibadah kita mengangkat pujian
terang matahari. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu sekalian. Terima kasih, salam bagimu juga. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah dengan rendah hati kita membuka diri mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan untuk menyambut pendamaian yang telah dikerjakan dalam Kristus dan mengaku dosa kita. Bapa yang Maha Pengampun, kami datang terbuka dan jujur dengan kerendahan hati di hadirat-Mu, mengaku dosa kami. Betapa hina diri kami karena dosa yang berulang kami lakukan. Kami sadar akan salah dan dosa kami. Ya Yesus, ubah dan baharui kami dalam kasih setia-Mu. Ku datang kepadamu.
dengarkanlah berita anugerah. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Besar anugerah-Mu. Saudara-saudara, setelah kita mendengar berita anugerah, maka janganlah kamu sesat di dunia ini, janganlah kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Namun dengarkanlah petunjuk hidup baru berdasarkan Wahyu 21 ayat 7 hingga ayat 8. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur berbalasan dari Mazmur 148 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Saya akan membacakan tulisan yang agak keluar dan Bapak Ibu sekalian tulisan yang agak ke dalam, dan kita akan memulai di ayat yang kedua nanti. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterunya dan selamanya.
dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. hai api dan hujan es, salju dan kabut, Angin badai yang melakukan firman-Nya. hai gunung-gunung dan segala bukit, Pohon buah-buahan dan segala pohon ara. hai binatang-binatang liar dan segala hewan, Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. hai teruna dan anak-anak dara, Orang tua dan orang muda. biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Amin. Kita mengaminkannya dengan memuji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari 3 bahagian kitab. Yang pertama Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 hingga 18. Bacaan kedua Wahyu 21 ayat 1 hingga ayat 8. Dan Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkaulah Allah Sang Pencipta, Allah Sang Pemelihara, Penyelamat bagi setiap insan yang telah datang dan mempercayakan hidupnya kepadamu sebagai Allah yang penuh rahmat dan yang tidak akan pernah meninggalkan buatan tangannya. Malam ini Tuhan, kembali kami keluarga besar, Jemaat Laharoi, sebagai jemaat Allah yang turut menyaksikan bagaimana anugerah pertobatan bagi semua boleh menjadi makanan rohani kami di dalam ibadah yang berlangsung di malam ini. Urapan Roh Kudus-Mu akan berkuasa bagi kami semua yang akan membaca,
dan bagi kami semua yang akan mendengar dan bahkan memperlakukan di dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan, dan bersabdalah, karena sesungguhnya kami telah siap untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Sebab sebelum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?' Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian firman Tuhan. Dan pembacaan yang kedua terdapat dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru.
Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tetap dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allah-Nya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Demikian. Saudara-saudara, dengarkanlah Injil Yesus Kristus berdasarkan Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35 demikian. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Amin. Bersemangat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini
adalah hari di mana kita akan merenungkan lagi satu tema yang telah mengisahkan sebuah pernyataan, yaitu anugerah pertobatan bagi semua. Anugerah pertobatan bagi semua. Tema ini merupakan rujukan dari 3 bahagian bacaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi, yang mau menceritakan khususnya tentang pekerjaan Petrus ketika dia harus menjelaskan banyak hal kepada orang banyak terkait dengan pertemuan dan pelayanannya kepada Kornelius, yang banyak menjadi perdebatan atau percakapan mengapa Petrus sebagai seorang murid Tuhan Yesus harus masuk di dalam rumah-rumah orang yang tidak bersunat. Dalam artian bahwa pada saat itu terjadi sebuah pemahaman yang dikotomi, bahwa ada yang layak, ada yang tidak layak. Jadi kehadiran Kristus itu banyak kalangan yang mengklaim bahwa hanya kami yang layak untuk menerima, menyambut, dan mengikuti ajarannya. Sedangkan yang lain tidak. Ini adalah persoalan yang sangat ekstrim di kalangan murid-murid. Karena tugas ini sudah dipercayakan Yesus kepada murid-murid bahwa aku akan pergi, sebab bacaan ini merupakan proses penyiapan murid-murid yang akan ditinggalkan Yesus, di mana Yesus akan naik ke surga. Jadi tanggung jawab ini dipercayakan kepada murid-murid bagaimana menjelaskan dan meyakinkan orang banyak terkait dengan keberadaan dan kehadiran Kristus untuk semua. Jadi Kristus datang bukan hanya golongan tertentu, tapi dia datang untuk semua orang, yang dalam hal ini untuk dunia. Bukan hanya dunia secara kosmos, tapi dunia secara manusia. Dan itu yang menjadi perdebatan hangat di kalangan orang-orang ketika Petrus berada di rumah atau berada di daerah pelayanan kehidupan kekuasaan seorang Kornelius, seorang perwira yang sangat dikenal, disegani, yang dalam teks bacaan kita tadi dikatakan orang yang saleh. Saleh bukan dalam artian sangat rohaniawan, tapi saleh adalah orang yang sangat humanis, orang yang sangat peduli, orang yang sangat santun, menghormati sesamanya. Karena itu di dalam penglihatannya, dia mendapat perintah bahwa suruhlah orang-orangmu ke Yope untuk menemui Petrus, yang mana adalah murid Yesus yang telah dipercaya melakukan mujizat yang sangat spektakuler, yakni peristiwa kebangkitan Tabita atau Dorcas dari alam maut melalui pekerjaan pelayanan Petrus. Tapi yang menarik di situ, saudara-saudara yang terkasih, Petrus yang melakukan pekerjaan yang hebat dan yang spektakuler itu tidak menonjolkan diri. Bahkan pekerjaan itu diuji oleh Allah. Sejauh mana Petrus itu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan sebagai sosok yang sudah menerima anugerah pertobatan, dan anugerah pertobatan itu diajarkan kembali kepada orang lain untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Dan salah satu ujian Petrus itu adalah soal kebutuhan. Dikatakan turunnya binatang-binatang dari langit itu dan dipersilakan kepada Petrus untuk menyembelih dan menikmati. Tapi apa kesan rohani Petrus di situ? Dia katakan, aku tidak layak untuk menggabungkan sesuatu yang haram dan halal. Tapi hanya aku mampu membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Artinya ada ruang kita, ada kompetensi kita.
Soal keselamatan itu adalah otoritas Allah. Tidak ada seorang pun manusia yang pernah menjadi penasehat Allah. Itu kalau kita lihat di dalam Roma pasal 11 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-36. Alangkah dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah. Dan sungguh tak terselami. Artinya penyelamatan atau anugerah Allah tidak ada seorang pun yang mampu menyelami. Disitulah kekuasaan dan ruang Maha Kudus yang Allah mau perlihatkan dan ajarkan kepada kita. Karena itu tidak ada andil kita sebagai manusia mau menentukan siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Siapa yang kita golongkan kafir dan siapa yang kita golongkan tidak. Karena tidak ada di antara kita yang pernah menjadi penasehat Allah. Kalau kita baca secara lanjut dari ayat 33 sampai 36 kitab Roma pasal 11 itu. Tidak ada di antara kita yang pernah menjadi penasehatnya. Yang mengetahui seperti apa rancangan Allah. Karena jelas dikatakan rancanganmu bukanlah rancanganku. Kalau demikian saudara-saudara terkasih, apa yang menjadi tugas kita? Tugas kita hanya memberitakan dan mengajarkan. Bukan untuk menentukan orang ini yang masuk surga, orang ini yang tidak akan masuk surga. Itu sangat disadari oleh Petrus. Sehingga dia katakan, Tuhan, aku tahu bahwa hal itu tidak mungkin aku lakukan. Karena aku sudah belajar kepadamu untuk tidak bisa menggabungkan hal yang haram dengan hal yang halal. Jadi ini sangat menarik. Bahwa tidak ada kompromistis tentang dosa. Yang namanya dosa-dosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Yang namanya ibadah-ibadah. Tidak ada ibadah singkat, tidak ada ibadah panjang. Jadi ini adalah pengalaman rohani kita yang sering mengatur ritme dari sesuatu atau mengatur nilai rohani atau ritual yang kita lakukan sebagai tugas dari Allah bagi kita. Padahal Yesus katakan, tugasmu ajarkanlah dan beritakanlah, baik ketika engkau berjalan atau berdiri atau duduk. Ini masih hukum Musa dari kitab Taurat. Bahwa tugas kita mengajarkan dalam situasi apapun. Dan itu sangat dipegang erat oleh Petrus. Makanya kita tiba. Bagaimana hasil dari pelayanan orang yang punya prinsip dan komitmen. Orang-orang yang punya prinsip dalam pelayanan akan menceritakan bagaimana yang namanya langit baru dan bumi yang baru. Sesuatu yang tidak pernah terselami oleh akal pikiran kita. Tapi mampu kita bicarakan, mampu kita beritakan, mampu kita sampaikan. Karena apa? Roh Kudus. Seperti yang dikatakan oleh Petrus. Ketika aku melihat ya, sesuatu yang turun dari langit. Di ujung kiri kanan terikat. Kemudian di dalamnya ada binatang-binatang. Rasanya aku dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebuah kesadaran mutlak bagi seorang Petrus. Dia tidak mengatakan karena kehebatanku, intelektualku. Tapi dia katakan saya sedang dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga peristiwa penyembuhan maupun proses kebangkitan Tabita atau Dorcas dari kematiannya itu semata-mata Petrus lakukan karena dia dikuasai oleh Roh Kudus. Pertanyaan bagi kita, bisakah kita seperti Petrus? Bisa. Bagaimana caranya? Menyerahkan diri kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Hidup yang bagaimana? Bukan hidup yang setengah-setengah, hidup yang abu-abu. Tapi hidup yang sempurna di dalam Tuhan. Tidak ada sedikit pun keraguan-raguan. Sebab orang yang ragu-ragu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, akan seperti dengan bacaan kita tadi di dalam Wahyu. Wahyu di dalam bacaan kita tadi pasal 8 itu yang diceritakan bahwa ada ciri-ciri orang yang tidak layak dan tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Ya, yakni orang yang keji. Ya.
orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, orang-orang yang melakukan pekerjaan sebagai tukang sihir, penyembah berhala, ya, dan juga orang-orang yang sering mendustai nuraninya. Orang yang tidak mau jujur, orang yang mau disebut sopan tapi tidak mau jujur. Ketika sering ditanya, bagaimana sudah makan belum? Sesungguhnya belum makan tapi dikatakan, oh iya baru-baru habis makan, padahal belum. Inilah ciri orang yang suka mengorbankan kejujuran demi kesopanannya, padahal tidak sopan. Begitu berat orang kita ajar untuk sopan dan jujur. Dari kedua hal ini harus kita miliki, tapi kadang-kala dalam penerapannya kita korbankan yang satu. Kadang kejujuran, kadang juga kesopanan. Nah inilah jelas dikatakan orang-orang yang seperti ini, saudara-saudara yang terkasih, akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan itu adalah kematian yang kedua. Jadi tidak main-main kehidupan kita yang dipantau oleh Allah dan harus hidup di dalam pertobatan. Tidak cukup kita hidup di dunia ini dengan segala agenda-agenda kita. Apakah itu agenda pelayanan, agenda politik, ya, agenda-agenda praktisi yang berkecimpung di dunia praktisi, di dunia kerja dan sebagainya. Tapi yang Allah butuhkan adalah pertobatan. Kesadaran terhadap kekurangan dan kelebihan pada diri kita. Bagaimana kita sadari kekurangan itu sebagai sesuatu yang harus kita benahi. Dan kesadaran terhadap kelebihan kita itu yang harus disyukuri. Bukan di dalam sebuah kesombongan dan keangkuhan. Petrus membangkitkan Dorcas dari alam maut. Tidak menjadi dia sombong. Karena dia tahu bahwa kesombongan bukan ciri anak Tuhan. Tapi ciri-ciri anak Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, adalah kasih. Di dalam Injil Yohanes pasal 13 bacaan kita tadi. Kasih. Itu yang menjadi ciri kita. Sebagai orang yang sudah bertobat dan menerima kasih karunia Allah. Kasih yang mana? 4 kasih yang Yesus ajarkan kepada kita. Kasih agape. Kita menyadari bahwa kita bisa seperti ini karena kasih Allah yang tidak pernah kita perjuangkan. Kasih Allah yang tidak pernah kita perjualbelikan. Murni ini adalah pemberian Allah. Kita bisa seperti ini karena Tuhan. Kasih eros, bisa kita saling melayani sebagai suami istri. Untuk mewujudkan amanat agung Allah di dalam kitab Kejadian bahwa hendaklah engkau memenuhi bumi ini. Dengan berkembang biak. Dengan jumlah seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itulah makna kebersamaan kita. Bahwa kita ini bukan orang minoritas. Kita ini adalah orang yang mayoritas di dalam iman. Karena jumlah kita melebihi bintang-bintang di langit. Dan juga jumlah pasir di laut. Ketika kita sering berapologet, membela diri, berdiplomasi, kita ini adalah orang minoritas kalau ada sesuatu yang kita tidak mampu. Yang sesungguhnya keterbatasan dan ketidakmampuan kita akan diserahkan kepada Tuhan untuk dimampukan. Tapi ini jarang kita lakukan, saudara-saudara yang terkasih. Kita diajar untuk menyatakan dan memperlihatkan dan mengaktualkan diri kita di dalam dunia ini di dalam sebuah identitas, yakni kasih. Yang sudah diajarkan Kristus bagi kita. Seperti kasih agape, kasih eros. Bagaimana kita memiliki rasa saling mengasihi di dalam hubungan suami istri. Kasih filia, bahwa tidak ada seorang pun yang tidak punya keluarga. Firman Allah banyak diikuti dan diawali dengan silsilah, termasuk silsilah Yesus Kristus. Silsilah Adam dan Hawa. Bahwa tidak ada ruang bagi kita untuk mendiskreditkan seorang pun di antara kita. Karena tidak ada orang hidup tanpa keluarganya. Nah inilah yang sering kita katakan, janganlah saling menyakiti
dan saling melukai. Karena tidak ada seorang pun yang tidak akan merasakan perbuatanmu itu kepada orang lain. Sebab dia pun punya keluarga. Tapi dasar mulut kita ini terlalu lancang dan tajam. Tanpa memperhitungkan bahwa orang yang kita kata-katai. Atau yang kita hujat, kita cibir dan sebagainya adalah orang yang punya hati juga. Punya rasa, punya keluarga, punya keturunan. Disinilah kita harus bermain dan menyadari pentingnya kasih filia. Dan juga di antara kita tidak ada yang tidak punya komunitas. Tidak punya masyarakat. Kasih storge. Karena itu bagi kita yang merasa bahwa kita tidak membutuhkan orang lain bertobat. Kita tidak akan bisa mengubur diri sendiri. Sejak kita dari kandungan ibu kita sudah hidup atas bantuan orang lain. Nama yang kita pakai sekarang ini adalah pemberian orang lain. Kita lahir di puskesmas, di klinik atau di rumah sakit. Itu bantuan bidan, dokter dan sebagainya. Kita mau belajar berbicara, butuh bantuan orang lain. Mau berjalan, butuh bantuan orang lain. Apa yang kita mau sombongkan? Petrus tidak pernah berpikir untuk menjadi orang yang seperti itu. Kendati spektakuler, orang agung-agungkan Petrus karena melakukan mujizat yang hebat. Tapi dia katakan apa? Saat itu aku dikuasai oleh Roh Kudus. Luar biasa. Jadi saudara-saudara yang terkasih, identitas kita sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam mewujudkan pertobatan bagi semua, di dalam respon kita terhadap anugerah Allah. Maka yang pertama kita lakukan adalah satu, pembaharuan ibadah dan spiritualitas kita. Apa itu ibadah? Perjumpaan kita dengan Tuhan. Kalau perjumpaan kita dengan Tuhan selama ini tidak terlalu kuat, maka itu yang harus kita reformasi. Sebab pembaharuan seperti inilah yang disebut pembaharuan spiritualitas. Bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan betul-betul berada pada tatanan yang wajar dan pantas. Bukan pada tataran sekedar. Yang penting saya ke gereja. Yang penting saya memberi persembahan syukur. Bukan itu yang Tuhan cari. Tapi yang Tuhan cari adalah apakah engkau percaya dan mengaku bahwa engkau sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya kita. Bahwa jangan ada di antara kita yang begitu mudah menyangkali potensi yang ada pada diri kita. Sebab itu terkait dengan anugerah yang Tuhan berikan. Potensi ini adalah pemberian Allah. Bagaimana kita berkarya dan menjadi berkat bagi sesama di dunia ini. Karena itu jangan padamkan roh. Dan janganlah membawa kemampuan talenta itu ke dalam liang lahat. Sebab Tuhan memberikan talenta, kemampuan, dan sumber daya kepada kita itu untuk berkarya di dunia ini. Sehingga dunia ini tidak dikuasai oleh kegelapan. Tapi dikuasai oleh terang. Karena pelayanan kita, pemberitaan kita tentang Kristus yang bangkit. Karena itu tidak zamannya lagi kita mengatakan kamu bangmu. Matua mokan, pensiun mokan. Peningkatan sumber daya manusia tidak dibatasi oleh usia. Sedangkan orang yang sudah menopause, keluarga Abraham Sarah, masih diperhitungkan untuk menjadi bangsa yang besar. Jadi bagi yang merasa dirinya tidak produktif lagi, bertobat segera. Tidak ada istilah terlambat dan tidak produktif lagi. Itulah Paskah yang diawali dengan huruf P, produktivitas. Orang Kristen itu harus produktif kapanpun dan dimanapun. Kalau tidak produktif maka kita tidak akan jauh beda dengan perlakuan Yesus kepada pohon ara. Didatangi Yesus untuk mencari buah di tengah-tengah yang tidak musim buah. Dan pada saat itu ada pembelanya, Tuhan
izinkan setahun dulu saya garap, kalau memang tidak berbuah baru disanggang. Itu artinya kita ini adalah orang yang berdosa, tapi kasih karunia Allah yang menjadi pembela kita. Mengapa? Karena kita tidak berproduksi setiap saat. Orang Kristen itu bukan Kristen musiman. Nanti Natalan, Paskah baru muncul ke gereja. Tiap saat dia ada di hadapan Allah. Itulah yang namanya reformasi daripada spiritualitas. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, adalah pengembangan peran sosial. Bahwa tidak ada di antara kita yang tidak dibutuhkan orang. Sebagaimana Petrus tadi. Karena pekerjaan pelayanannya dan kesaksiannya di Yope, Kornelius menyuruh hamba-hambanya, teman-temannya untuk menjemput Petrus di Yope. Karena apa? Hubungan sosial, peranan sosial yang sudah dikerjakan oleh Petrus membawa dampak yang sangat positif. Aromanya begitu kuat, tercium di mana-mana. Bahwa orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus akan memberi pelayanan yang baik. Pelayanan yang menghidupkan, yakni anugerah Allah. Yang kelima, saudara-saudara yang terkasih, yang keempat adalah bagaimana kita membudidayakan etika dan moral. Bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang paling berharga dan mulia. Dan karena itu kita identik dengan moral dan etika. Janganlah kita menodai ajaran dan Kristus. Anugerah yang sudah melekat. Menyatu dengan darah dan daging kita. Dengan tindakan yang tidak etis. Perbuatan yang tidak bermoral. Itulah yang dikatakan di dalam kitab Wahyu tadi ayat 8. Orang-orang sundal, orang-orang keji, orang-orang yang berdusta tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Orang-orang yang tidak bermoral, tidak beretika. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan kita pernah berpikir nanti di dalam gereja baru kita sopan. Nanti di dalam gereja baru kita religius bicaranya. Tapi kapanpun dan dimanapun kita berada, kita ini adalah makhluk yang sangat berharga. Yang dipercayakan etika dan moral yang membangun dan mensejahterakan sesama. Bukan kehadiran yang menjadi batu sandungan. Kemudian yang berikut, bagaimana pelayanan dan pemberdayaan ekonomi. Dan itu dilakukan oleh Petrus. Dia mencoba untuk mengajar setiap umat atau jemaat yang dijumpai untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam dirinya. Karena ini salah satu permainan kata-kata yang sering multitafsir. Ketika kita katakan, saudara-saudara yang terkasih, jangan mengandalkan diri tapi andalkanlah Tuhan. Apa salahnya kalau kita gabung kalimat ini? Saudara-saudara, andalkanlah dirimu karena Tuhan ada di dalamnya. Titik dan tegas. Sebab ketika kita katakan saudara-saudara jangan mengandalkan diri kita tapi andalkanlah Tuhan. Maka potensi bagi orang-orang lain mengatakan untuk apa kita hidup. Tidak ada gunanya. Kita selalu diajar jangan mengandalkan diri. Ingat diri kita ini dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu andalkanlah dirimu karena Kristus ada di dalamnya. Sama seperti Yesus katakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sehingga kami menjadi satu di dalam kuasa. Sama seperti aku di dalam kamu. Dan kamu di dalam aku. Jadi jangan memisahkan diri kita dari kasih Kristus. Jelas. Roma pasal 8 sudah jelaskan dan uraikan lebih jauh itu. Bahwa tidak ada satupun realita di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena itu jangan pernah khawatir dan takut dan gelisah. Sebab bagimu hidup adalah Kristus. Jadi saudara-saudara yang terkasih. Bukan juga kita mau menyombongkan diri kita. Sebab Kristus tidak pernah mengajar kita untuk sombong. Tapi dikatakan yakinkan dirimu. Karena Kristus ada di dalamnya.
Kristus berkuasa bagimu. Dan seandainya bahasa ini lebih awal itu populer di dalam masyarakat, tidak ada lagi prostitusi. Coba kalau kita tanya-tanya orang-orang yang menjadi pelaku di situ. Sebagian dikatakan, ngapain lagi Pak, kami akan masuk di dalam lingkungan-lingkungan yang suci dan kudus menurut mereka. Kami ini ibarat sampah. Ini kan persoalan. Apakah mereka harus kita perlakukan terus-menerus seperti itu? Ketika seorang pelacur mengikuti rombongan Yesus dan dia memegang jubah Yesus dan Yesus menoleh ke belakang karena rasanya ada kekuatan yang keluar dari dalam diri Yesus, dan Yesus menoleh dan bertanya, siapa yang menyentuh jubah saya? Dan pada saat itu juga ketahuan sebab perempuan itu jujur, ini aku hambamu yang menyentuh. Dengan menyentuh, menjamah saja jubahmu, aku sudah cukup. Dan apa yang reaksi murid-murid dan orang banyak? Dia katakan itu haram, itu tidak layak. Seorang pelacur menyentuh Yesus. Dan Yesus katakan apa? Barang siapa mengatakan ini tidak layak dan dosa, ambil batu dan lempari perempuan ini. Jika ada di antara kamu yang merasa tidak berdosa. Itulah ladang pelayanan kita. Disitulah gereja di mana kita harus berjumpa. Jangan kita mendiskreditkan Allah. Yesus duduk makan bersama dengan pemungut-pemungut cukai, para penyamun. Itu bertanda bahwa kita hadir untuk memperbaharui sendi-sendi kehidupan yang tidak manusiawi lagi. Supaya damai sejahtera Allah dan anugerah Allah boleh berlaku bagi semua. Bukan hanya orang-orang tertentu. Sebab itulah prinsip penyelamatan Yesus. Dia datang untuk semua. Karena itu, jangan kita membatasi diri kita untuk melayani. Dan jangan membatasi orang lain untuk datang kepada Kristus. Apapun latar belakangnya, apapun kondisi ekonominya, dia adalah milik Tuhan. Cuma karena peradaban dunia itu yang membuat dirinya seperti itu. Tapi pertobatan tetap berlaku bagi barang siapapun yang datang kepada Tuhan. Karena itu, mari Bapak Ibu, kita terus berkarya. Melayani Tuhan, memberitakan Injil. Supaya dunia percaya bahwa mereka pun layak ketika dia datang kepada Tuhan. Di dalam sebuah pertobatan. Dan dia mengikut Kristus kemanapun dan kapanpun Kristus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus menolong kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, sejenak kita dalam keheningan, tundukkan kepalamu. Dan renungkan sudah berapa jiwa yang kamu tuntun dan arahkan masuk di dalam pintu gerbang anugerah Allah. Jangan sampai usia kamu yang sudah berpuluh-puluh tahun, tapi sampai detik ini, belum ada satupun jiwa yang merasakan pelayananmu, kehadiranmu, tutur bahasamu. Karena itu, temukanlah. Dan hendaklah kamu terus untuk merenung sejauh mana kamu akan dipakai Allah untuk melayaninya. Dan tetaplah belajar kepada Kristus. Banyak hal yang akan kita pelajari. Sebagaimana murid-murid dan orang-orang banyak yang telah mendapat pengajaran dari Kristus melalui doa Bapa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sudah belajar daripada Tuhan melalui doa Bapa kami, dan saatnya kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaan nyata. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang sama-sama dengan Sang Bapa, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Dan firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita bahwa berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Supaya teratur kita memberikan persembahan seperti biasa, sepersilakan yang di sebelah kanan saya. Dan setelah itu berputar supaya jangan tabrakan. Dan seterusnya ke belakang semua. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan. Pujilah Allah itu baik. Ditunjukkan yang kasih
Mari kita satu di dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, malam yang penuh kehangatan karena cinta kasih dan anugerah Allah yang berlaku untuk semua. Anugerah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena dinyatakan oleh orang yang tidak terbatas, yakni Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati, dan yang akan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi barang siapa yang setia di dalam berhidup melalui pertobatan, penyucian, yang semuanya itu menjadi syarat bagaimana melihat dedikasi dan loyalitas kami sebagai orang yang merespon anugerah keselamatan Allah. Bahwa kami akan hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam pertobatan, karena tidak ada di antara kami yang steril dari segala kuasa dosa, bahkan kesalahan, oleh karena cara berpikir, cara bertutur, tingkah laku kami, maupun di dalam pergaulan kami. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan di sini. Secara khusus yang ada dalam ruangan ini, yang datang dengan segala kekudusan dan kesucian hati, untuk mensyukuri bagaimana kedalaman kasih Allah yang begitu besar, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup. Dan itulah yang menjadi sukacita dan perayaan kami di malam ini. Dan mohon kiranya Engkau Tuhan memberkati dan menyempurnakan sukacita mereka, baik itu di dalam pekerjaan masing-masing, sebagai aparatur sipil negara, sebagai pensiunan dari berbagai instansi, swasta maupun negeri, juga sebagai seorang pekerja rumah tangga, kepala rumah tangga, sebagai praktisi, politisi, akademisi, dan juga sebagai tenaga teknisi, dan juga tenaga buruh, dan berbagai-bagai usaha kecil menengah, yang semua itu Bapa kami percaya Engkau hadir di sana, baik itu di laut maupun di daratan. Sebab begitu banyak jemaat Tuhan yang sedang berjuang untuk membuktikan imannya, kasihnya, anugerah Allah kepadanya melalui dunia kerja sebagai seorang pelaut maupun sebagai pekerja yang ada di berbagai instansi di daratan maupun di udara. Luar biasa ruang ladang pelayanan Tuhan bagi jemaat, di mana jemaat boleh mengucap syukur bahwa Tuhan ada dalam setiap relung kehidupan anak-anak Tuhan. Berkati mereka, anak-anak yatim, anak-anak piatu, para janda, para duda, Tuhan berkati. Juga anak-anak yang bergumul karena kehilangan kasih sayang, juga karena kekurangan biaya untuk melakukan perjuangan di dalam dunia pendidikan. Tuhan topang, pakai setiap orang yang layak untuk menguatkan dan menopang mereka. Juga Bapa, kami berdoa untuk kehidupan pelayanan jemaat di sini, baik itu sebagai warga jemaat, sebagai majelis gereja, pendeta, penatua diaken, dan pengurus-pengurus OIG, koster, tata usaha, sopir. Tuhan berkati, sehingga mereka semakin yakin bahwa mereka dipakai Tuhan sebagai pelayannya pada fungsi yang berbeda, namun pelayanan untuk semua, dan mereka pun layak untuk melayani Tuhan dan dipilih untuk menjadi kemuliaan. Terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang bersukacita karena penambahan usia yang dijalani dalam 1 minggu maupun yang akan dipersiapkan ke depan. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan.
Sebab kami tidak mampu menambah sehasta pada usia kami kalau bukan Tuhan. Dan yang bergumul karena kondisi kesehatan terganggu, dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka, Tuhan sembuhkan mereka sesuai dengan cara-Mu. Kuasa mujizat-Mu tidak dapat dibatasi, sebab itu akan nyata melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, dan perawatan medis maupun keluarga. Juga Tuhan, hiburkan bagi yang berduka, dan beri semangat bagi yang menunaikan pekerjaan yang jauh dari keluarga. Sehingga hari lepas hari, damai dan sejahtera-Mu mengalir seperti darah yang akan membawa kehidupan di dalam setiap kami. Bapa di sorga, bangsa dan negara kami berkati, gereja-gereja Tuhan secara khusus gereja Toraja, mulai dari jemaat, klasis wilayah sampai ke tingkat sinode, persiapan konvensi di tanggal 18 sampai tanggal 20 di Makassar, di asrama haji, sebagai tempat pelaksanaan konvensi. Tuhan berkati persiapan dan seluruh rekan-rekan pendeta gereja Toraja yang akan hadir. Juga Tuhan, kami berdoa untuk persiapan pelaksanaan pembangunan gedung gereja Jemaat Laharoi yang sudah dicanangkan oleh majelis gereja melalui panitia pembangunan dalam waktu yang sudah cukup lama. Tapi terasa baru beberapa hari. Karena semua indah pada waktunya jika Tuhan mengizinkan. Dan jika semua itu berjalan dengan baik, hari esok majelis gereja bersama dengan panitia akan memulai pekerjaan yang sudah diletakkan melalui simbol peletakan batu pertama. Pakai semua kami anggota jemaat untuk memberi diri, berpartisipasi, memiliki sikap yang sangat antusias untuk membantu menyalurkan segala yang bisa kami butuhkan untuk pembangunan gedung gereja ini. Sebab ini adalah milik kepunyaan Tuhan yang akan kami gunakan untuk berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah. Dan biarlah berjalan dengan baik, kondisi lingkungan tetangga kami yakin akan mendukung dan memberi doa restu di dalam pelaksanaan pembangunan ini. Terima kasih Bapa. Ampunkan segala dosa-dosa kami dan layak akan kami bersyukur sebagaimana persembahan yang telah kami kumpulkan. Yang sesuai dengan peruntukan masing-masing baik secara ekumenis maupun secara rutin. Dan juga secara santunan melalui diakonia. Dan berkati seluruh majelis gereja yang bertugas malam ini. Mulai dari berbagai tugas yang sudah diembannya masing-masing. Engkau kiranya menopang. Juga itu liturgos dan juga song leader, pianis, dan semua kami yang terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan kiranya menopang dan mengasihi. Dengarkan kami yang berdoa kepadamu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di jalan hidupku.
terkasih, pergilah dan nyatakanlah pelayananmu bahwa anugerah Allah berlaku bagi setiap orang yang datang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Kita kembali mengagungkan nama Tuhan, perubahan besar. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita atas nama seluruh majelis gereja yang bertugas maupun yang hadir pada saat ini, mengucapkan selamat dan Tuhan memberkati kita semua. Salama kaboro, salama mabongi.